Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kali ini diceritakan dari Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sahir Ad-Dawsi, yaitu dinisbatkan kepada suku di Yaman, Ad-Dawsi. Dulu namanya sebelum masuk Islam itu Abdus Syam, hambanya matahari, karena syirik dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman ibn Sahir, bapaknya Sahir. Panggilannya, julukannya, Nabi sering memanggil ya Abahir, hei bapaknya kucing, karena beliau itu sering membawa kucing. Bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, iftarada alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannati, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Kata Nabi, sungguh datang kepada kalian semua itu bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh berkah. Makanya kita sering mengucapkan kepada orang, semoga berkah ya, rumahnya semua berkah ya. Bahkan ketika ada orang menikah, kita sering mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Semoga pernikahanmu barokah, diberkahi oleh Allah. Bahkan ketika mengucapkan ulang tahun dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan barakallahu fi umrika, barakallahu fi, barakallahu lak, barakallahu fi umrika. Nah, apa yang dimaksud dengan barokah? Bulan penuh barokah diambil dari kata barokatun, yaitu artinya unta yang berjalan. Maksudnya bagaimana ketika unta berjalan lalu kemudian menderum, berhenti, lalu di situ disebut oleh orang Arab namanya barokah. Lantas apa yang dimaksud dengan bulan penuh berkah, bulan keberkahan? Karena di bulan Ramadan kita temukan beberapa kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang mungkin keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu tidak ditemukan di bulan-bulannya. Salah satunya adalah kata Rasulullah melanjutkan, tuftahu fihi abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga. Maknanya itu yaitu seolah-olah bahwa pintu surga itu sedang dibuka karena dari saking banyaknya orang beramal soleh di bulan Ramadan. Jadi sama dengan kita mendengar ini kabar gembira, pintu istana presiden di Jakarta itu sedang dibuka untuk rakyatnya, untuk melayani rakyatnya, meskipun posisi pintu istana itu sedang ditutup. Lalu kemudian tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya dari saking banyaknya orang beramal soleh, seakan-akan keburukan, kejelekan, kejahatan, dosa itu ditutup oleh Allah. Tidak ada dan jarang orang mengerjakan dosa di bulan Ramadan, seolah-olah pintu neraka itu dikunci dari saking banyaknya orang yang beramal soleh. Jadi maksudnya bagaimana di bulan Ramadan ini mata kita itu tutup, telinga kita itu ditutup, hidung kita itu tutup, otak dan pikiran serta hati kita ditutup untuk melaksanakan keburukan, kejahatan dan dosa-dosa. Lalu kemudian selanjutnya watughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan. Nah, ini yang problem, ini masalah ini. Gimana maksudnya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Ada yang tanya, Pak, bagaimana maksudnya ini? Katanya di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, dikerangkeng gitu. Tapi kenapa kok banyak orang masih menang? Nah, di sini kan masalah jadinya gitu kan. Maksudnya bagaimana? Makanya ada penjelasan menarik dari Imam Nawawi, yaitu disebutkan dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, saya pernah berdakwah ada di atas mimbar, lalu kemudian saya lihat di bawah itu banyak profesor, doktor, banyak ulama-ulama. Jadi seakan-akan ketika saya menyampaikan dakwah saya, itu seakan-akan mulut saya itu terkunci gitu kan. Jadi tak bisa ngomong karena ada di bawahnya itu ulama-ulama, profesor-profesor, doktor-doktor. Jadi itu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Ketika orang itu masih nampak dan bisa melakukan maksiat, berarti karena imannya itu tidak kuat. Nah, orang yang sudah bisa melawan dengan godaan setan, maka itu yang dimaksud dengan hebatnya tawakalnya, kemurnian dan ikhlasnya amal yang dilakukan, hatinya bersih sehingga bisa menolak godaan setan. Intinya bagaimana? Di bulan Ramadan ini setan itu tetap bisa mengganggu, tapi karena banyaknya amal soleh, iman kita kuat, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Jadi bukan berarti setan itu selesai tugasnya di bulan Ramadan, tetap bisa menggoda.
Jadi contoh ketika kita berpuasa, tak makan dari mulai terbit fajar sampai menunggu kita buka puasa, itu kan setan setiap hari, ayo makanlah, makan, ayo makan ini minum, ayo berduaan dengan istrinya. Kan tak boleh berduaan istrinya itu, apalagi sampai yang kemana-mana gitu kan, itu tak boleh. Tapi setan itu bisa ditolak. Kenapa? Karena iman kita kuat, akhirnya kita mampu untuk bisa. Nabi melanjutkan kalimatnya, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun sama dengan 80 tahun sekian lah begitu. Tapi apakah seperti itu pahalanya dapat 1000 bulan? Tentu tidak. Yang dimaksud dengan alf itu kata orang Arab itu nilai tertinggi. Orang Arab tuh mengatakan 1.000.000 saja itu 1000.000. Jadi maksudnya angka tertinggi bagi orang Arab itu alf. Tapi sebenarnya ada kisah lain. Suatu ketika Nabi bercerita kepada sahabat, kata Nabi ada 4 orang sahabat yang dia selama hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Torfata ainin, bahkan sekedip mata saja dia tidak pernah melakukan dosa. 80 tahun dia tidak mengerjakan dosa. Malamnya dia beribadah, qiyamul lail kepada Allah, siangnya dia jihad. Lalu ketika sahabat diceritakan tentang 4 sahabat yang dari Bani Israel itu, terdiam semuanya, nunduk semuanya, sedih, nangis. Kenapa? Mereka itu merasakan bagaimana saya bisa seperti sahabat yang diceritakan oleh Nabi. Tapi Nabi bilang kepada sahabat, jangan berkecil hati. Makanya turunlah ayat Lailatul Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka turunnya disampaikan oleh Nabi, sehingga sahabat pada waktu itu berbahagia, senang gitu dengar, oh ternyata meskipun saya tidak seperti 4 sahabat yang diceritakan Nabi, tapi rupanya kami semua ini, kata sahabat pada waktu itu, bisa memiliki kesempatan, memiliki pahala yang besar seperti malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian hadis ini ditutup dengan kalimat oleh Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi kebaikannya, maka sungguh dia terhalangi. Maksudnya bagaimana? Kalau di bulan Ramadan ini kita itu tidak melakukan kebaikan dan tidak meningkatkan ketakwaan, tidak meningkatkan amal soleh kepada Allah, maka apalagi di bulan lain selain Ramadan, pasti kita akan tidak terbiasa melakukan amal soleh. Tapi sebaliknya, jika di bulan Ramadan ini kita bisa mampu untuk meningkatkan pekerjaan, perbuatan amal soleh, mampu lebih takwa, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apalagi di bulan-bulan selain Ramadan, insya Allah hal itu menjadi kebiasaan dan insya Allah akan meningkat. Itulah kenapa dalam ayat 183 surat Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi takwa ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan para sahabat yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan puasa Ramadan kali ini bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.